Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Atohiro Channel di bawah naungan Pasbik Manajemen Enterprise. Kita ketemu lagi di program yang relatif masih baru, yaitu Ini Atohiro and You. Aryan Khair. Kang Aryan Khair. Haturan Kang Aryan. Sehat Kang Aryan. Alhamdulillah. Saya mengenal Kang Aryan ini udah lama ya. Kita udah tahun berapa ya? Ya sekitar 2002 lah. 2002 ya? Ya, 2002. Wow, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dan kalau saya mengenal seorang Kang Aryan Khair itu kayaknya di tubuhnya ini musik ini yang terpikir. Karena beliau seorang keyboardis juga dan tergabung di Fasbik itu kesini ketika sebelumnya beliau suka menyanyikan lagu-lagu luar lah ya. Alhamdulillah hari ini Kang Aryan dapat hadir di studionya Atohiro Channel di acara podcast. Kita ngobrol-ngobrol aja Kang Aryan. Iya. Ngobrol santai saja. Yang mungkin kalau yang pertama saya ingin ngobrol, ini belajar musik ini Kang Aryan ini ada gurunya, otodidak atau gimana ini? Bisa memainkan satu alat musik, terutama piano. Ya, sebetulnya saya dulu ini cerita singkat. Ya. Dulu saya sekitar 91-92 di Bandung. Kebetulan sebelah rumah yang saya tinggali itu studio, dan di sana buka kursus musik. Ya. Cuman dari dulu memang istilahnya ketarik tuh sama yang namanya musik. Wong ini bersebelahan dengan rumah yang saya tinggalin. Dari sana saya berpikir kenapa tidak kita kursus. Pas tanya-tanya, wah fantastis juga tuh kursus musik. Apa biayanya? Ya itu biayanya fantastis. Kalau itu hitungan sekarang ya mungkin kalau kursus musik itu sekitar 400 lah sampai 400 ya. Waktu itu mah tahun 91 40.000. Cuman saya kan uang dari mana. Tapi kebetulan saya dekat dengan mentornya lah, istilahnya gurunya. Di sana saya ada kedekatan emosional dan saya belajar di luar jam kursus. Oh, ya bangornya berarti bangor ya. Ya, gitulah. Mencuri-curi mencuri waktu dan mencuri ilmu sebetulnya. Ilmu ya betul. Tapi ada kebaikan di sana gitu, mencuri ilmu. Jadi awalnya dari situ, Anda juga pernah belajar khusus terutama alat yang dikuasai, alat musik. Ya sebetulnya alat hampir semuanya, tapi nggak begitu ini. Sebetulnya kalau seorang pemain musik, hampir semua alat musik itu dia tahu ya, bisa karena nada dasar itu sama aja. Iya. Cuman kalau untuk di Pasbik saya kebetulan spesialnya di keyboard ya. Atau gitar lah, gitar sama keyboard. Alat musik. Jadi belajar. Jadi yang namanya ilmu ladunian itu memang harus ada dipelajari dan kesananya lebih ke skill. Kalau di channel Atohiro itu ada satu video sebelumnya ada skill dari Kang Aryan Khair dengan bermain pianonya itu, dan akhirnya bergabunglah di Pasbik. Dulu kan main rock nih ya, lagu-lagu rock ya. Ya dulu memang sempat gandrung lagu-lagu luar. Terus kita dulu sama teman-teman pas saya di Garut itu bikin grup, ikut festival. Waktu itu festival Gandrung itu tahun sekitar 2004 ya sampai dekade 2010 itu masih terus ikut festival. Di samping itu saya juga memang gabung di Pasbik memang dari sisi musiknya lah. Ya. Memang saya lihat di itu kan tadinya emang remaja masjid, cuman saya gabungnya berangkatnya memang dari dunia seni. Memang dengan seni jadi indah, iya. Dengan ilmu jadi mudah, dengan agama jadi aman, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Islam itu semua dengan seni jadi syiar. Dari seni lukis ada kaligrafi, dari seni musik ada kiroat, dari
banyak ada dengan seni jadi. Nah, dulu kan genre musik yang lain, dan kenapa betah masuk di Fasbik dan senang lagu-lagu Islami itu kenapa? Agak berbeda atau memang sama saja atau gimana? Saya memandang musik itu universal sebetulnya. Kalau untuk pemain musik itu musik apapun kalau enak dimainin main cuman aja, kalau ya. ada nilai plus gitu di nasib itu. Satu mungkin kita bisa berdakwah lewat seni ya, gitu lah. Ada siar lewat seni, ada kontribusi lah. Meskipun kita memang kalau urusan ceramah lah lebih kapabelnya ada ustaz kayak Ustaz Ratu lah. Tapi kalau saya itu kan memang dipelajari musik nih, jadi kenapa tidak kita berkontribusi untuk khususnya lah Islamnya apa siar. Kita kenapa tidak kita berkontribusi dalam dunia musiknya. Jadi dakwah lewat musik, lewat apapun. Kebetulan Kang Aryan ini memang di musik. Kalau saya lihat gerakannya juga musik, ngomongnya juga nada ini kan, karena memang tiap hari musik gitu. Anak-anak gimana? Ada yang kelihatan punya bakat musik nggak? Anak-anak kalau sebetulnya anak saya itu kalau tiap hari itu pasti di tempat saya gitu. Identifikasi karena ngelihatnya. Ya melihat, meskipun saya ya kemana aja nantilah anak mengajak. Yang penting saya menang musik itu jadi universal dalam artian yang penting nggak ada unsur negatif lah. Negatif ya. Tapi gini Kang Dian, ketika dari genre musik yang lama terus ke Islami sekarang, artinya membawakan lagu-lagu yang lebih takorup mendekatkan kepada Allah. Ada sebagian paham yang menyatakan bahwa memang bermusik itu haram hukumnya. Ya. Menurut versi seorang Kang Aryan Fair, kalau musik haram itu seperti apa? Terus dan musik yang sedang jalani sekarang gimana gitu? Sebetulnya kalau itu memang ranah hukumnya, ya kalau ditarik mah hukum syarat. Tapi menurut pendapat saya pribadi saya itu musik itu ya boleh-boleh aja selama musik menghantarkan kita lebih mendekatkan kepada Allah, idzobillah, terus menghantarkan kita istilahnya mah berkontribusi terhadap apa-apa yang selama ini kita pahami seperti ini. Nah, kita naik di nasyid kan dipahami itu bahwa nasyid itu untuk syiar. Untuk syair. Jadi menurut saya ya boleh-boleh saja sebetulnya. Saja ya. Gabungan antara nada-nada irama-irama menjadi satu alunan musik. Jadi lebih ke gongnya, ke hasilnya. Selama musik itu mendekatkan diri kepada Allah ya boleh-boleh saja. Yang tidak bermain musik juga kalau jauh dari Allah mah ya sama-sama saja kan gitu. Jadi untuk kaitan hukum silakan mungkin teman-teman rekan-rekan debatable atau bagaimana. Intinya menurut versi Kang Rian ini selama kita bermusik itu lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui musik, karena memang kalau hukum ya kembali lagi lah kepada ada yang lebih kapabel. Ada yang kapabel lah membahas masalah hukumnya, tapi saya sepakat, tapi saya secara pribadi sepakat sama Aryan. Ketika bermain musik, kalau musik itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu kenapa tidak? Karena kita jalan wasilah, jadi wasilah. Dan selanjutnya Kang Aryan, beberapa tahun ke belakang kalian bergabung di Fasbik, di Ikatan Remaja Masjid yang sekarang sudah tidak remaja lagi, kita sudah remako. Jadi lalu lama di Fasbik. Sedikit kalau versi Kang Aryan melihat atau mendengar mungkin Fasbik sekarang membawahi ini dari manajemen enterprise dengan penyemangatnya Kang Haji Erlan luar biasa. Ketika mendengar kata Fasbik, apa yang terpikir kalian? Dulu sih sebetulnya sebelum gabung di Fasbik itu pernah di nasyid yang lain juga, seperti yang lain gitu. Udah familiar lah ya. Tapi untuk khusus untuk Fasbik ini saya orangnya kalau dilihat dari segi individualnya ya itu sangat beda-beda tapi solid ya. Solid sampai kenapa bisa solid? Nah sampai saat ini saya duduk di sini
Itu saya masih di Pasbik sebetulnya, dalam artian bisa berkontribusi dari sisi musik untuk khususnya untuk dakwah syiar Islam, khususnya untuk ini Pasbik. Dan perlu diketahui bahwa kalian ini aransemen musik lagu Pasbik uswah juga, jadi lebih dominan di musiknya, dan jarang ngobrol kayak gini karena biasanya suaranya suara musik yang keluar, pianonya, gitarnya. Itulah seorang Kang Aryan Khair. Di video atau Hero Channel juga ada beberapa, dan betah ya kita harus diakui bahwa Pasbik adalah menggabungkan kita semua silaturahmi. Jadi kalau mendengar kata Pasbik itu tadi apa Kang Rian? Jadi bergabung di Pasbik lebih ke musiknya, tapi kalau Kang Rian Pasbik gitu, lihat orang-orangnya, lihat yang tadi berbeda-beda genre. Apa yang terpikir oleh Kang? Saya lihat di Pasbik itu satu solidaritasnya lebih kuat. Solidaritas kuat. Terus memang gak lihat, kalau istilah ini mah ya bukan kasta lah. Ya, tidak melihat status sosial. Semua sama, berangkatnya sama. Terus apa? Ya tadi orang-orangnya care dan fair, dalam artian peduli gitu. Sampai saat ini kan saya masih merasakan di Pasbik gitu. Dari semenjak 2002 lah sampai sekarang berapa? 2022 berarti 20 tahun yang lalu. Bukan 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu bukan waktu yang singkat dan ratusan hari di dalamnya itu. Dan itu memang saya akui sendiri, saya kan dulu di Pasbik tapi di grup band yang lain lah, seperti grup-grup festivalan rock. Udah pada kemana? Nggak tahu masing-masing. Tapi kalau di Pasbik ini masih tetap komunikasi gitu sampai saat ini. Makanya di sana ada ruhnya gitu. Dalam artian kita bisa tetap berkontribusi dalam bidang seni dan karya gitu. Ya, betulan kita semua senang musik, senang bernyanyi juga. Dan sekarang kalian bahwa Pasbik itu, karena memang pencetus nama Pasbik itu adalah Kang Haji Erlan yang sekarang mau manajemennya di Atau Hero Channel, dan sekarang Pasbik ada di membawahi naungan Atau Hero Channel, dan Atau Hero Channel sekarang ada di YouTube nih kalian. Kita bisa berkarya karena tidak ada batasan waktu ya untuk terus kita berkarya. Sekarang Atau Hero Channel adalah bagian, Atau Hero Channel adalah Pasbik, dan Pasbik bukan hanya Atau Hero Channel, karena di bawahnya ada beberapa teman-teman. Harapan Kang Ria, Pasbik kita masih bisa berkumpul Atau Hero Channel di media sosial di era digital untuk lebih berkembang ini, untuk lebih harapan Kang Ria tentang Pasbik khususnya Atau Hero Channel yang ada di media sosial sekarang. Harapannya seperti apa Kang? Harapan saya itu terus berkarya ya. Terus berkarya, jangan sampai tersendat gitu. Kita terus berkarya, menampilkan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya untuk syiar Islam gitu. Tujuannya itu ya, untuk syiar Islam. Meskipun kita melalui syair dan syiar lagu atau memang ya ada bagian-bagiannya lah. Ada yang ceramah, ada yang ini, kita juga di berkembang, dan itu harapannya terus berkarya ya. Iya, berkarya. Lalu kalian ketika kita berkarya, kita tumpahkan, kita telurkan karya-karya kita di YouTube-nya Atau Hero Channel dengan saling mengingatkan di bawah manajemennya. Kita juga harapan Kang Rian tadi terus berkarya, dan untuk YouTube Atau Hero Channel nih, bisa kadang ngobrol tentang wasa karena gini. Kang Rian adalah pemain musik. Kalau teman-teman yang lain itu kan suka bernyanyi, beliau ini musik. Satu lagu atau beberapa lagu di Pasbik dengan iringan pianonya Kang Rian, ada keunikan apa sebetulnya di lagu, contoh Uswah saja. Kang Rian itu melihat satu lagu Uswah itu ketika diiringi di aransemen, apa yang berbeda dengan lagu-lagu yang lain dari lirik, dari musik, atau ini apa? Lagu Uswah apa yang terpikir?
lagu Uswa itu kalau lihat dari kop itu kan uswatun hasanah ya. Berarti itiba atau mencontoh Rasul dari sisi lirik dari sisi lirik. Terus dari sisi teks yaitu terus dari sisi lirik atau nada. Dari sisi nada itu memang ada khas gitu ya, tersendiri. Meskipun kalau ini genre musiknya itu kan memang sederhana, tapi memang gitu ya. Mudah dicerna. Makanya pernah sharing sama teman-teman tentang lagu Uswa ini. Oh sering. Jadi gimana hasilnya? Memang lagu Uswa ini, kenapa saya sesimpel mungkin lah bikin aransemennya. Karena lagu ini kalau istilah di dunia musik itu ada nilai jual sebetulnya, ada nilai jual. Biasanya lagu kalau diputar 1 kali atau 2-3 kali, terus yang mendengarkan itu senang, berarti itu lagu bisa booming gitu. Jadi ada easy listening ya, mudah didengar, mudah dicerna, mudah didengar, nggak ribet lah istilahnya. Makanya komposisi musiknya juga sederhana tapi memang mengena. Dan itu jadi latar backsound kalau saya ada ceramah singkat atau ada konten ini pasti backsoundnya itu. Iya. Jadi tapi poinnya satu, sesederhana apapun lagu tetap saja dengan hati ya. Iya. Ketika mengaransemennya dengan hati, menulisnya dengan hati dan juga menyampaikannya dengan hati maka akan mengena. Oke, Kang Aryan Khair atau Hero Channel ini mohon dibantu apa yang harus dilakukan oleh penonton kepada Atahiro Channel? Mungkin harapan saya kita berbagilah ya, dalam artian berbagi amal. Kita ngasih dalam artian menampilkan karya, apresiasi dengan like, komen, subscribe juga ya. Itu sangat membantu kami dalam artian Atahiro Channel untuk perkembangan channel ini untuk perkembangan dakwah selanjutnya. Mungkin kalau nggak ada yang subscribe, kita siapa yang ini ya? Betul. Tapi kalau ada yang subscribe terus ada yang memang ini, kita kan sama-sama berkontribusi. Ya. Anda sekalian sebagai penonton berkontribusi untuk kemajuan dakwah kami. Dan kami juga akan lebih semangat untuk menghasilkan karya-karya Islami. Betul. Jangan sampai kalah dengan istilahnya konten-konten yang tidak unfaedah lah istilahnya. Ya. Jadi tontonan itu harus menjadi tuntunan juga ya. Seperti itu. Dengan like, subscribe dan share juga. Ada bagian kontribusi untuk dakwah. Semoga Atahiro Channel memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Ya. Alhamdulillah ini obrolan singkat saja sama Kang Aryan yang kontribusinya di musik ini luar biasa. Semoga sedikit memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian di acaranya ini Atahiro and You. Aryan Khair. Kang Aryan. Terima kasih jazakallah Kang Aryan ngobrol-ngobrolnya, semoga bermanfaat. Demikian obrolan saya dengan Kang Aryan Khair berkenaan dengan musik dan di Atahiro Channel di bawah naungan manajemen Pacific Enterprise. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.